Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Reformasi plus Kementerian Agama RI LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Perkenalkan, saya Marlindawati, saya guru kelas MI di Min 44 Biren, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa pendidikan Provinsi Guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran kalian dulu. Ibu absen dulu ya. Abrar, Akmal, Alfa, Ali, Anissa, Aura, Muhammad Alfa Zaki, Muhammad Nofal, Nabila Izzati, Nur Aziza, Rizka Askia, Rizka Munira, Sultan, Zahira, Zona. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya, Satu Nusa. Ada, yuk kita nyanyikan sama-sama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya.
Udah, bikin dulu. Ya, tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Materi kita hari ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hari ini yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang hijrah Nabi ke kota Taif. Pernahkah anak-anak ibu mendengarkan kata-kata Isra dan Mi'raj? Pernah. Ada. Yang kedua, peristiwa apa saja yang kalian ketahui tentang Isra Mi'raj? Siapa? Ada yang tahu? Coba. Bagus, oke. Yang lain ada? Ya. Materi kita hari ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hari ini yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang hijrah Nabi ke kota Taif. Nana ibu, ada yang tahu apa itu pernah mendengar kata Isra dan Mi'raj? Nah, pernahkah anak-anak ibu mendengar kata Isra dan Mi'raj? Nah, peristiwa apa saja Net yang kalian ketahui pada Isra dan Mi'raj? Coba keluar. Oke. Sekarang kita lihat tujuannya apa ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menyebutkan arti Isra dan Mi'raj dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan sifat keteladanan dengan baik. Sekarang kita lihat dulu video tentang Isra Mi'raj ya. Perhatikan semua. Tanggal ke-27 bulan Ramadan, setelah 26 hari bertahan masih wahyu, Muhammad didatangi seseorang malaikat berwajib manusia. Dialah Jibril yang bertubuh laki-laki dan berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekat beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan ikatannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekat Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Baca dengan nama Tuhan pencipta. Dia telah menciptakan manusia dari sebuah. Baca
menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau sempat pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka bahwa peristiwa ini yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam pos dalam mereka. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad merengkuh di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku. Selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimuti. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah melakukan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menggunakanmu selamanya. Engkau tidak pernah putus dari silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, menerima orang miskin, menjadikan yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang musuh Allah. Dari video yang telah kalian amati barusan, apa yang dapat kalian ambil kesimpulan? Coba sekarang kalian tulis kesimpulannya menurut kelompoknya masing-masing di kertasnya. Sekarang yang istilahnya kita ambil. Coba untuk kesimpulan video masing-masing. Ya.
kepada Allah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam saja. Benar kan? Benar. Nah, sekarang ini punya kelompok satu. Ini punya kelompok satu ya. Sekarang kelompok dua. Baik, saudara. Kesimpulan dari video tersebut ya. Dari kelompok dua menerima wahyu yang pertama. Benar? Ya. Ini hasil dari kelompok dua. Ini dari kelompok dua. Dari kelompok tiga. Satu orang. Dari kelompok tiga kesimpulannya yaitu menganjurkan kita salat. Betul? Betul ya. Sekarang terakhir dari kelompok empat. Dari kelompok empat kesimpulannya yaitu kita harus menghormati dan bersalawat kepada Nabi Muhammad bagaimana dilakukan para nabi yang ditemui dari langit pertama sampai langit ke-7. Betul? Betul ya. Sekarang dari hasil kelompok yang keempat ini benar semua ya. Dapat dibuktikan bahwa Nabi juga menganjurkan kita salat sehari 5 waktu. Baiklah, barusan kalian telah mempresentasikan kerja kelompok kalian ya. Sekarang coba perhatikan ke papan tulis. Kita lihat latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW berupa Isra Mi'raj yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Peristiwa ini merupakan penghibur untuk Nabi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kesulitan dan gangguan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Allah